Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang saleh, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan subtema 3 dari pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, sekarang insya Allah kita akan lanjut mempelajari subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Anak-anak, pada subtema 3 kita sudah belajar materi apa saja? Nah, kita sudah belajar beberapa materi, diantaranya 1. Kalimat perintah, 2. Pengamalan nilai sila-sila Pancasila, 3. Variasi gerak lokomotor, 4. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, yang terakhir karya imajinatif. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Anak-anakku yang solih, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat pada pembelajaran 1. Adapun materi yang akan kita pelajari diantaranya 1. Kalimat ajakan dan penolakan, 2. Berkarya dengan bahan alam, dan yang terakhir operasi bilangan cacah. Anak-anak, apakah masyarakat di sekitar rumah kalian hidup dengan rukun? Nah, masyarakat merupakan sekelompok orang atau banyak orang yang tinggal di suatu daerah. Jadi, hidup rukun di masyarakat yaitu saling menghargai, menghormati, serta saling menyayangi antar sesama. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perilaku kita terhadap sesama. Hidup rukun juga akan membentuk rasa saling tolong-menolong, serta menjauhi pertengkaran. Contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, dan atau gotong royong memperbaiki jalan atau jembatan. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama, lingkungan terlihat kotor karena tidak dibersihkan. Apa penyebabnya anak-anak? Karena dalam masyarakat tidak ada kerjasama atau kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, sedangkan di gambar yang kedua merupakan penerapan hidup rukun di masyarakat dengan cara bekerja sama dan rukun membersihkan lingkungan sekitar sehingga lingkungan terlihat bersih dan asri. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kalimat ajakan dan penolakan dalam teks bacaan halaman 150 buku 3 serangkai. Membuang sampah di tempat sampah. Nina selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Dito tidak menjaga kebersihan rumah. Dito membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Dito kepada Nina. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Nina. Dito menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Nina. Dito juga berterima kasih kepada Nina karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, manakah yang termasuk kalimat ajakan dan penolakan dalam teks bacaan tadi? Perlu kita ketahui, kalimat ajakan adalah kalimat permintaan untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan kalimat penolakan adalah suatu perbuatan untuk menolak ajakan dari seseorang. Kalimat ajakan pada bacaan tadi yaitu ketika Dito mengajak Nina untuk buang sampah di got. Sedangkan kalimat penolakan yaitu ketika Nina menolak ajakan Dito untuk membuang sampah ke got. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata daur ulang? Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan bahan bekas atau bahan yang sudah tidak terpakai menjadi sebuah karya. Contoh bahan bekas:
Ada botol, bisa dijadikan sebagai tempat alat tulis. Sedotan bisa dijadikan bunga. Dan masih banyak lagi bahan bekas yang bisa didaur ulang ya anak-anak. Kalian bisa baca di halaman 152. Nina dan teman-temannya mendapat tugas dari guru. Mereka diminta membuat karya dari bahan alam. Nina, Sari, dan Dito membuat prakarya di rumah Nina. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, ada yang tahu apa itu bahan alam anak-anak? Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar yang dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Contoh bahan alam, ada kayu, ranting, daun, batu, pasir, dan masih banyak bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan atau karya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan coba pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Halaman 153. Nah, di situ ada hasil karya dari Nina, Sari, dan Dito. Nah, alat dan bahan yang pertama sesuai dengan hasil karya yang mana anak-anak? Jadi, sesuai dengan hasil karya yang ketiga. Nah, alat dan bahan yang kedua sesuai dengan hasil karya yang nomor 2 atau yang kedua. Nah, yang terakhir, alat dan bahan yang ketiga sesuai dengan hasil karya nomor 1. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Nina, Sari, dan Dito. Nah, di sini dalam berkreasi mereka menggunakan alat dan bahan yang berbeda-beda ya anak-anak. Nina menggunakan lem, kertas gambar, pensil, kuas, dan jenis bahan alam yaitu biji-bijian. Nah, sedangkan Sari menggunakan lem, kuas, pewarna, kertas gambar, dan jenis bahan alam yaitu pasir. Nah, yang terakhir Dito menggunakan kertas gambar, gunting, kuas, lem, pensil, dan jenis bahan alam yaitu ranting dan daun. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nina dan Sari membuat prakarya dari biji-bijian. Nina menggunakan biji-bijian berjumlah 239 butir, sedangkan Sari sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Jumlah biji-bijian yang digunakan Nina dan Sari adalah berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Nina dan Sari? Nah, untuk menghitung jumlah biji-bijian keseluruhannya yaitu dengan cara penjumlahan. Sedangkan untuk mengetahui selisih biji-bijian yang digunakan Nina dan Sari yaitu dengan cara pengurangan. Nah, di sini ada 239 kubus punya Nina. 9 satuannya, 3 puluhannya, dan 2 ratusannya. Dan 185 kubus punya Sari. Satuannya 5, puluhannya 8, dan ratusannya 1. Nah, anak-anak, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung mulai dari satuannya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Tulis 4, simpan 1 puluhan di atas kubus 3. Selanjutnya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kita tulis 2, simpan 1 di atas angka 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, jumlah keseluruhan biji-bijian Nina dan Sari adalah 424, bukan 434 ya anak-anak. Atau bisa dihitung dengan cara 239 ditambah 185. Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu ya anak-anak. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Tulis 4, simpan 1 puluhan di atas angka 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1 ratusan di atas angka 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah keseluruhan biji-bijian Nina dan Sari adalah 424. Selanjutnya kita akan melakukan pengurangan untuk mengetahui selisih biji-bijian Nina dan Sari. Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu ya anak-anak. 239 dikurangi 185.
9 dikurangi 5 sama dengan 4. 3 dikurangi 8 tidak bisa ya anak-anak, karena 3 lebih kecil dari 8. Jadi kita harus minjam 1 di angka ratusannya, yaitu di angka 2, sehingga 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Karena angka 2 sudah dipinjamkan, maka sisanya 1, sehingga 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi selisih biji-bijian yang digunakan Nina dan Sari adalah 54. Sekian materi untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.